Yang keras dong. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan kalau kita masih bisa luar biasa, masih bisa ngerasain berkat Tuhan sampai sekarang. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita mau datang kepada Tuhan, mau bersekutu sama Tuhan, mau nikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan bagi setiap kami masih bisa mengatakan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mulai ibadah kami, biar Tuhan hadir, biar ada hadirat Tuhan, biar Tuhan yang selalu ada di setiap ibadah dan kehidupan kami, biar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lancarkan dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Engkau tetap sertai, Engkau yang tetap lancarkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Teman-teman semangat nggak hari ini? Semangat? Tadi aku lihat sih, walaupun pakai masker, tapi masih ada yang nyanyi, nggak nyanyi, ada yang cuma telinga gini doang. Nanti kalau teman-teman kita di depan tepuk tangan, lambaikan tangan, harus ikut ya, bareng-bareng ya teman-teman. Siap? Siap. Oke, kita angkat satu pujian. Kita
firman Tuhan bisa tertanam di hati kita, bisa kita jalankan. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian sebelum mendengar firman Tuhan.
bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau mengasihi kami begitu besar? Apa kelebihan kami Tuhan sehingga Engkau memilih kami untuk menyelamatkan kami? Semua hanya karena kasih anugerah. Kami tidak bisa membalas Tuhan kebaikan-Mu, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Inilah hati kami anak remaja-Mu di tempat ini. Kami mau menyerahkan segenap roh tubuh jiwa kami untuk Engkau kerjakan sesuai rencana, bagian dari kasih karunia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi dunia yang belum begitu membaik, tetapi Engkau Allah yang begitu baik. Kami percaya kalau Engkau sudah memilih kami untuk datang ke tempat ini, Engkau terus akan memberikan yang terbaik bagi kami, bagi masa depan kami. Terimalah puji-pujian kami sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya. Memberkati setiap teman-teman kami yang sudah menyampaikan pujian, yang sudah memimpin pujian di depan Engkau pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Silakan Kau berfirman melalui guru-guru kami. Pakai setiap guru-guru kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, menyampaikan firman kebenaran, menyampaikan firman yang hidup, firman yang akan menghidupi setiap kami. Setiap ruang kelas yang akan kami pakai sudah Engkau kuduskan terlebih dahulu. Tidak ada kuasa lain di setiap ruangan yang akan kami pakai. Bahkan di hati kami hanya ada Engkau kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami akan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan Kak Fendi pengumuman. Oke, welcome to Haletin kembali. Wow, sudah bertambah banyak ya, luar biasa. Pertama, Kak Fendi, yuk kita mau kasih kelas dulu buat tim yang di depan yuk. Nggak gampang loh melayani di depan sini loh, tapi mereka luar biasa. Thank you guys. Oke, yang kedua, asal tolong ditayangkan yang undangan kita. Oke, jelas nggak ya? Masih kurang sebentar ya. Jadi kita ada undangan ini untuk doa ujian kelulusan. Kak Fendi sangat berharap kalian yang kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA. Kalau Kak Fendi sih mewajibkan kalian untuk segera mendaftarkan kepada guru kelas kalian masing-masing dan konfirmasi kehadiran berapa jumlah yang akan datang kalian bersama orang tua, ayah, ibu, atau berapa, nanti konfirmasi ke guru kalian masing-masing untuk segera juga dapat ikut doa ujian kelulusan. Kami guru-guru sangat berharap dengan ibadah ini kalian diberkati, kalian dikuatkan, dan ada tangan Tuhan juga, penyertaan Tuhan dalam proses kalian mengalami ujian itu. Itu yang kedua. Pengumuman ketiga seperti biasa, Kak Fendi kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita udah mengumpulkan beberapa teman-teman yang mau ikut musik ya. Nah, tinggal bagian depan ini ada multimedia, ada SWL Singers ini, ada sound system juga. Sound system juga jarang tuh. Yang misalkan yang nggak berani di depan sini bisa yang di belakang boleh. Cuman kerjanya cuma dengerin, ya kan? Cuma dengerin tak. Iki kurang enak, gede. Tiga kebanteran, kecil kayak gitu doang. Kalau multimedia, kalian pernah lihat yang kit? Kok bisa ya di belakangnya guru-guru kelas kalian, di belakangnya teman-teman kalian yang melayani itu bisa ada gambar-gambar menarik. Itu juga kerjaan orang multimedia, kalian bisa belajar di sana juga. Jadi ada banyak hal ketika kalian melayani, ada banyak hal juga yang kalian bisa dapatkan. Mungkin sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Saya mohon hati Ibu Duni untuk memimpin kita ke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan
kalau saat ini Tuhan Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami memuji memuliakan nama Engkau, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kalau sebentar firman-Mu hendak ditaburkan, mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja atas tiap kami semuanya Tuhan. Kuasa itu pujilah roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Kak Fanuel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin urapan Allah akan bekerja atas diri Fanuel Tuhan, dan kami semua Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang benar-benar firman daripada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan hati kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di ibadah HWTIMS hari ini. Kalau di bulan Januari kemarin kita belajar tentang pahlawan yang memiliki iman. Di bulan Februari kemarin kita belajar pahlawan yang penuh kasih. Di bulan Maret kemarin masih ingat temanya apa? Tema bulanannya apa? Pahlawan yang berharap kepada Tuhan. Dan hari ini di bulan April ini kita akan belajar satu tema baru, yaitu pahlawan yang hidup dalam ketaatan. Kita mau belajar bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab ini, para pahlawan kita ini menghidupi ketaatan mereka walaupun situasinya mungkin tidak menguntungkan bagi mereka. Dan pada hari ini kita akan belajar dalam tema kecilnya adalah ketaatan membawa keselamatan. Saya mengundang kita membuka Alkitab kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Sebenarnya bacaan kita hari ini dimulai dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 22, lalu pasal 7 ayat 1 sampai 24. Tetapi kita akan membaca bagian ini terlebih dahulu. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Saya mohon kerjasamanya. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan teman-teman nanti akan membaca ayat yang genap. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menjadi bumi itu dan segala kerusakan, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bata dari kayu gofir, bata itu sesuatu bergerak-gerak dan yang sesuatu dengan bakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah pada bahtera itu dan sesama bahtera itu sampai selatan dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah bahtera itu dengan kapas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau akan mendengarkan janjiku dan engkau akan masuk ke bahtera itu. Kau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya
supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan Engkau. Jantan dan betina harus Kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang mata dan pelangi, dari semua yang harus dalam satu masa dan badanmu, supaya berdarah dalam hidupnya. Dan Engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu melakukan semuanya itu, telah seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Demikian akan dilakukan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya mau bertanya dulu. Kalau menurut teman-teman, pekerjaan apa yang menurut teman-teman berbahaya? Profesi apa yang menurut teman-teman berbahaya? Pekerjaan yang berbahaya atau profesi yang berbahaya? Silakan langsung saja. Ada yang punya ide atau mau mengungkapkan gagasannya? Pekerjaan yang paling menurut teman-teman berbahaya? Tambang, oke. Pekerja tambang, apa lagi? Nelayan, bangunan. Tukang bangunan, oke. Apa lagi? Nelayan. Nelayan, oke. Apa lagi? Terjun payung. Terjun payung, oke. Tentara, tentara angkatan udara, terjun payung. Apa lagi? Apa lagi kira-kira menurut teman-teman yang berbahaya? Apa ya? Apa menurut teman-teman? Tukang listrik, oke. Apa lagi? Tambang, nelayan, terjun payung, pekerja bangunan, tukang listrik, apa lagi? Apa? Pilot, apa lagi? Jatuh ngeri ya. Apa lagi? Apa? Balapan, oke. Apa lagi? Apa lagi? Oke, dari 7 pekerjaan tadi benar semua ya teman-teman. Itu adalah pekerjaan yang berbahaya. Saya tapi lebih menyoroti ke, dan menurut beberapa survei kalau yang dilakukan, kalau saya kemarin baca, posisi topnya itu adalah tadi tukang bangunan, kemudian juga pekerja listrik. Kenapa? Taruhannya nyawa teman-teman. Pada era 70-an sampai tahun 90-an di Amerika ada sebuah asosiasi namanya ada Construction Safety Association of Ontario atau kita sebut nanti CSAO. Dia mengampanyekan betapa pentingnya keselamatan bekerja terutama di bagian teman-teman yang bekerja di tukang bangunan tadi, teman-teman konstruksi tadi. Kenapa teman-teman? Di dalam kampanyenya mereka mengkampanyekan berbanyak hal yang bisa terjadi dan membahayakan nyawa karena keteledoran, jatuh dari ketinggian, ketimpa batu dari atas, tiba-tiba batu, kena kepala. Bahkan misalnya yang sederhana saja seperti tidak sengaja menginjak paku, atau misalnya kemudian kita memalu kemudian salah sehingga pakunya itu tuh pecah dan itu bisa kena patah teman-teman. Itulah sebabnya kemudian CSAO membuat kampanye untuk mempentingkan keamanan bekerja di bangunan. Dan yang menarik ketika saya nonton videonya adalah slogan akhirnya teman-teman, "We've got it, let's use it." Dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan adalah "We've got it", artinya kita sudah mendapatkan aturan-aturan tersebut. Kita sudah belajar aturan-aturannya, cara menggunakannya, cara untuk bekerja di tadi tempat konstruksi tadi. Let's use it artinya mari kita gunakan aturan tersebut. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Banyak loh teman-teman kejadian yang taruhannya nyawa di tempat konstruksi, banyak banget. Dan menurut survei yang dilakukan, hampir sebagian kecelakaan kerja terjadi akibat karena keteledoran atau tidak taat kepada aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, hari ini kita juga belajar hal yang sama dari tokoh ini, yaitu siapa? No. Saya mengundang kita untuk membaca lagi di bagian di ayat bacaan kita hari ini. Kalau saya boleh tanya, apa sih perintah Tuhan kepada Nuh? Ada 3 besar perintah Tuhan kepada Nuh yang kita baca di dalam pasal di bagian bacaan kita hari ini. Apa aja perintahnya? Apa? Membuat bahtera. Oke, itu di ayat ke 14 ya, 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir dan seterusnya. Terus apa lagi? Ada 3 perintah
Tuhan kepada Nuh? Kenapa? Binatang, oke, mengumpulkan binatang. Kemudian apa lagi satunya lagi? Itu di tadi binatang di ayat 19 sampai 20. Selanjutnya makanan, mengumpulkan makanan itu di ayat ke-21. Jadi ada 3 perintah Tuhan kepada Nuh. 1, membuat bahtera. 2, mengumpulkan hewan. Dan yang ketiga, mengumpulkan makanan untuk disimpan untuk mereka itu, keluarganya Nuh beserta dengan hewan-hewan tersebut. Gampang atau susah? Gampang atau susah, teman-teman? Susah. Kalau kita baca di bagian ini kan aturannya sudah jelas. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jadi sudah ada aturannya. Kayunya juga nggak boleh sembarangan, teman-teman. Kayunya kayu gofir, bukan kayu mangga, bukan kayu rotan, itu bukan kayu gofir. Kemudian ngumpulin hewan susah atau gampang? Apalagi hewan liar, teman-teman. Ini bukan hewan domestikasi ya, artinya bukan hewan peliharaan ya, teman-teman. Susah. Kemudian mengumpulkan makanan susah atau gampang? Susah. Tapi yang menarik di sini ada di ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, kalau kita flashback lagi, teman-teman, kenapa kok kemudian Tuhan menyuruh Nuh untuk melakukan itu? Kenapa? Saya mengajak kita untuk menggali teks terlebih dahulu ya. Kita menggali teks terlebih dahulu. Apa kira-kira kenapa kok Nuh disuruh untuk melakukan itu? Yang keras aja nggak apa-apa. Kenapa? Jangan malu. Kenapa? Semua makhluk di bumi akan binasa, benar. Dibinasakan oleh kenapa? Sebelum kenapa? Dibinasakan oleh apa? Air bah. Tapi kenapa kok kemudian semua makhluk di bumi akan dibinasakan pada waktu itu? Kenapa? Ada loh di bacaan kita hari ini. Kenapa? Karena bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Benar, karena bumi itu telah rusak, penuh dengan kekerasan oleh mereka. Kekerasannya seperti apa? Saya mau mengajak kita untuk membaca di perikop awalnya di Kejadian 6 pasal ayat 5. Ketika Dia Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi kalau kita runut alur ceritanya jelas. Waktu itu kondisinya bumi sudah rusak. Kemudian Allah melihat semuanya itu dan Dia sedih hatinya. Kemudian Dia terpaksa menghukum manusia. Dia harus menghukum manusia. Tetapi waktu itu Nuh, dia yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia disuruh untuk membuat bahtera dan segala macamnya tadi. Kemudian seperti yang kita tahu kisahnya, Nuh melakukan semuanya itu. Kemudian Nuh, keluarganya beserta hewan-hewan yang ikut kepadanya diselamatkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Nuh ini? Yang pertama adalah Allah bersedih apabila kita melakukan dosa. Kalau kita baca di ayat ke-5 ayat ke-6 tadi, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kata menyesal di sini jangan diartikan sebagai menyesal dengan versinya manusia, teman-teman. Kalau versinya manusia kan menyesalnya artinya kita tidak tahu. Anggap contoh begini. Di sini ada yang udah punya pacar? Ada yang punya pacar? Udah putus. Oh, udah putus. Oke. Saya mau tanya dulu waktu pacaran apa yang
ekspektasikan dari pacarmu? Ya, orangnya baik, tulus, pengertian, tapi ya. Bentar, tapi kan itu tadi apa? Yang diekspektasikan baik, tulus, pengertian. Kenyataannya Palsu. palsu. Imitasi berarti. Itu menyesalnya manusia, teman-teman. Kenapa saya tanya tadi? Karena kamu kan tidak tahu bahwa ternyata pacarmu dibawanya seperti itu kan. Atau contoh lainnya, kamu berharap aku pengen punya cowok yang, karena ini banyak ada aku pengen punya cowok yang kaya, aku pengen punya cowok yang hartanya banyak. Dapat nih cowoknya, tapi ternyata pelit. Itu kalian bisa bilang aku nyesel ya wes pacaran karo kae, ngopo pelit walaupun kaya. Itu menyesalnya versinya kita karena ketidaktahuan. Tetapi di ayat ke-6 ini, menyesalnya Tuhan dipakaikan kata bahasa aslinya adalah naham. Artinya dia bersedih hati. Dia kayak kalau istilahnya bahasa Jawanya nelongso. Tahu ya nelongso apa ya? Bersedih hati sangat gitu. Kenapa bersedih hati? Karena manusia tadi melakukan dosa. Dan segala kecenderungan hatinya adalah melakukan dosa. Apa yang kita kemudian bisa pelajari dari sini? Yang pertama adalah Tuhan itu membenci dosa. Ada di ayat di Mazmur dikatakan bahwa Allah juga membenci kefasikan. Allah membenci dosa. Allah bersedih hati ketika melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa. Dosa itu apa sih teman-teman? Menyimpang dari aturan yang tadi, menyimpang. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, menyimpang. Kita sengaja untuk memberontak kepada Tuhan. Di situ kemudian Tuhan bersedih. Dan kita harus ingat bahwa dosa ada konsekuensi. Dosa ada hukumannya. Ada konsekuensi atau hukuman Allah atas dosa dan pemberontakan. Maka muncullah di ayat 7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dan segala macam. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa, teman-teman. Dan tadi dosa harus dihukum. Jadi teman-teman, mari kemudian kita menjaga hidup kita sedemikian rupa, teman-teman. Jangan sampai kemudian kita membelok tadi, tidak sesuai dengan tujuan Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai kemudian hidup kita menduka citakan Tuhan terus karena apa? Pemberontakan. Pemberontakan kita itu sederhana, teman-teman. Bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya tidak rohani sekalipun, itu bisa mendukakan Tuhan. Sebagai contoh, teman-teman di jalan, saya yakin semua sudah bisa naik motor sendiri, mengendarai motor sendiri. Saya yakin. Oh belum? Yang lain masih sudah bisa dong? Bisa mengendarai motor. Kenapa? Belum. Oke. Dia mengendarai motor sendiri karena pengen, aku buru-buru nih, udah cepet aja udah melanggar lampu merah. Sesederhana itu, teman-teman. Itu juga termasuk pemberontakan. Pemberontakan terhadap apa? Aturan lalu lintas. Dan itu bisa mendukakan hati Tuhan. Dan ada konsekuensinya. Walaupun mungkin kamu sekarang melanggar lampu merah, belum tentu ada apa, belum ketahuan polisi aman. Terus kalian terusin tuh, udah nggak pemain aman kok, terusin melanggar lampu merah. Tapi pasti nanti akan ada buahnya. Entah kalian paling sederhananya ditilang polisi, atau yang mungkin sivernya, yang paling parahnya kecelakaan. Saya punya teman dulu habis kecelakaan juga, ketabrak dari belakang. Ketika saya turun kronologinya kenapa, waktu itu saya mengantarin rumah sakit, kronologinya kenapa? Yang di belakang melanggar aturan lalu lintas. Waktu itu posisinya mau muter balik, tapi yang di belakang nggak konsen, dia ngobrol, nggak perhatian ke jalan. Nabraklah teman saya. Dan syukurnya teman saya nggak kenapa-napa. Tapi ada konsekuensi, artinya apa? Ada konsekuensi yang dilakukan, yang terjadi akibat pemberontakan atau dosa. Dikatakan ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, apa yang ditabur oleh orang itu akan dituai juga. Maka dari itu, mari kita menjaga hidup kita. Jangan sampai kita melenceng ke kanan atau ke kiri. Jangan sampai kita melakukan pemberontakan. Jangan sampai kita berdosa di hadapan. Walaupun berat, karena sifat kedagingan kita masih tadi kecenderungannya ada untuk berbuat dosa. Terus kok bisa kemudian untuk tidak berdosa? Mari kita belajar dari Nuh. Kita mau belajar dari Nuh kemudian apa yang kemudian kuncinya Nuh itu ketaatannya seperti apa dan kuncinya itu apa?
Ketaatan Nuh kalau kita baca di dalam pasal ini ada yang pertama adalah dia taat untuk hidup berkenan dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 9, Nuh ada seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kata benar di sini artinya adalah tidak menyimpang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara kata tidak bercela di sini artinya ada kedewasaan. Dan kalau tadi kita melihat ada Nuh, dia memisahkan diri, bukan memisahkan diri dalam arti dia tidak mau bergaul dengan orang lain, tapi dia menjaga dirinya jangan sampai dia berdosa di hadapan Tuhan, jangan sampai dia ikut-ikutan oleh manusia yang lain yang juga sudah rusak. Jangan sampai itu terjadi bagi Nuh. Dan kuncinya adalah tadi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau teman-teman mau tadi supaya diarahkan terus menuju rencananya Tuhan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kuncinya ini, relasimu dengan Tuhan. Itulah kuncinya. Karena ketaatan tanpa relasi ya tidak bisa, teman-teman. Ketaatan tanpa relasi kepada Tuhan adalah seperti ketaatan kita berusaha sendiri, dan pada akhirnya kita akan gagal. Jadi ketaatan yang pertama kita lihat di sini adalah ketaatan untuk hidup benar dan tidak bercela. Pertanyaannya, bagaimana hidup kita? Apakah kita kemudian juga sudah belajar seperti ini, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Dikit-dikit juga nggak apa-apa. Nanti toh juga habis itu tobat kak gitu. Terus ulangi lagi, tobat lagi dan segala. Jadi siklus teman-teman, itu nggak boleh teman-teman. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya dalam kehidupan sekolah kalian, dalam kehidupan studi kalian, teman-teman kalian semua pada kita dapat contekan nih dari kelas sebelah nih, soal ulangan kemarin dari kelas sebelah, ayo kita kerjain. Kalau teman-teman punya komitmen untuk hidup taat di hadapan Tuhan, teman-teman juga tahu artinya harus hidup jujur, karena Tuhan pengen kita jujur. Jujurnya adalah tidak mengambil contekan tersebut. Atau misalnya era sosial media ini kan sekarang kan memang ini ya, berapa kali sekarang kemarin ketemu komen, wah komennya komen orang ini pedes-pedes semua nih. Wah aku lagi ngepost sesuatu komenannya pedes semua, nyakitin hati rasanya pengen tak gitu. Ketika teman-teman mau hidup taat di hadapan Tuhan, artinya Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, hati-hati dengan ucapan kita, perkataan kita, dan kita bersedia untuk tahan diri, jempolnya tahan dulu, jempolnya kita. Jangan sampai nih keluar kata-kata mutiara, misalnya, jangan sampai. Tapi bukan karena mutiara karena dengan kekuatan ini, tapi Tuhan mengajari saya untuk berkata-kata yang baik. Tuhan mengajar saya untuk berkata-kata yang memberkati, bukan yang mengutuk. Ketaatanmu yang pertama itu. Ketaatan kedua yang dari Nuh adalah ketaatan totalnya Nuh. Di dalam ayat ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Saya membayang, teman-teman coba kita bayangin jadi Nuh ya. Ngumpulin kayu dulu tuh, harus ngumpulin kayu, kemudian tadi motong-motong kayu segala macam, membentuk kerangkanya, bahteranya, kemudian tadi udah ada aturannya, tadi harus 3 tingkat, kemudian atapnya seperti ini, panjang lebar tingginya seperti ini, kemudian tadi kayunya harus kayak gini. Kalau tadi dikatakan berat teman-teman, benar berat, tetapi Nuh taat melakukannya. Sesulit apapun itu, dia tetap taat kepada Tuhan. Yang kita pelajari ketaatanmu yang kedua adalah taat itu artinya dia melakukan sesuai dengan yang diminta, walaupun kadang itu sulit. Contoh lagi, teman-teman dapat tugas nih, dapat tugas dari sekolah. Kan kemarin sempat tuh pandemi kan, kemudian belajarnya online. Terus gurunya bilang, ini materinya kayak pelajari dulu ya, kerjain soalnya. Tapi soalnya belum pernah kalian dapat itu materinya, belum pernah dipelajari. Ada pilihan bagi kita untuk nggak usah dikerjain lah, susah. Ini belum diajarin apaan, ini diferensial kalkulus apa ini segala macam belum dipelajarin. Atau kita bisa juga memilih untuk taat. Ya udah kita kerjain walaupun cuma kepontang-panting ngerjainnya, tapi tetap berusaha mengerjakan. Demikian juga kemudian hendaknya ketaatan kita itu seperti itu. Taat total teman-teman. Kalau dalam penerapan sehari firman Tuhan,
ini firman teman-teman. Aku pengen, oh yang firman Tuhan tentang berkatnya aku terima Tuhan. Tuhan Yesus sakit, tapi giliran disuruh mengampuni, Tuhan males Tuhan. Giliran disuruh Tuhan akan memberkati pada hidupnya aku, aminnya paling kencang. Tapi giliran suruh ampuni ya saudara, kasih ya sesamamu, bahkan kasih yang musuh. Di Tuhan, kok yang lain apa? Kalau kita ketaatan total, kita tetap mau melakukan walaupun sakit, mengasihi musuh kita. Tuhan sakit Tuhan, rasanya tuh seperti sakitnya tuh di dalam sini tuh. Ketika kita mau taat total, kita tetap bersedia untuk itu walaupun berat. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Aduh Tuhan, ini godaannya teman-teman berat banget Tuhan. I'm sorry, saya harus ngomong bahwa pergaulan sekarang tidak semakin baik. Minum, rokok, drug, obat-obatan itu semakin marak teman-teman. Dan sudah semakin wajar bila menurut orang zaman sekarang wajar dilakukan. Tapi ketika tadi kita mau taat total kepada Tuhan, kita bilang, kita ingat firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Jangan sampai kamu rusak bait Allah. Kita bersedia untuk ngomong tidak kepada hal-hal tadi. Biasanya ayo minum, ayo ke ini misalnya, ini enggak kasih, cukup segala macam. Dan walaupun tantangannya berat, dia tetap mau taat. Jadi ketaatan yang kedua, ketaatan total, dia melakukan perintah Tuhan sesuai dengan yang diminta. Dan yang ketiga, ketaatanmu adalah ketaatan di dalam proses membuat bahtera. Membuat bahtera itu sebentar atau lama teman-teman? Lama. Yang cepat bikin candi Prambanan. Semalam jadi kan? Walaupun susah-susah itu semalam jadi teman-teman. Katanya. Cuma tetap akan ada prosesnya teman-teman. Kalau diperkirakan, kalau saya nggak salah baca, untuk membentuk suatu bahtera itu bisa makan waktu sekitar 120 tahun. Lama atau bentar? Lama atau bentar? Bentar. Lama. Dan di dalam proses itu tidak enak buat teman-teman. Di dalam proses 120 tahun itu dia nggak enak buat teman-teman. Dia juga harus menghadapi apa? Diejek tetangganya. Iya, orang sinting kalau dia ngapain dia bikin bahtera di tempat seperti itu. Kita harus tahu bahwa konteks pada zaman itu dia bukan di tepi pantai teman-teman, di dataran cukup tinggi. Di ngapain orang ini hari cerah? Kayak sekarang mungkin kalau ini panasnya mentang-mentang, ngapain lu buat bahtera? Dia sinting ya dalam macam. Dia ngomongin tetangganya, dijauhi tetangganya, dia gila mungkin. Tapi di dalam proses itu, tetap mau. Ketaatan ketiga yang kita pelajari, taat di dalam proses. Apa proses yang teman-teman jalani saat ini? Sekolah, kuliah mungkin, studi. Tuhan, aku udah gak kuat ya Tuhan, sekolah ini rasanya berat, Tuhan segala macam. Tetap taat di dalam prosesnya. Mungkin yang udah kuliah, Tuhan kok rasanya berat kali Tuhan. Baru katanya orang kuliah enak Tuhan, tapi ini baru udah semester 2, aku udah megap-megap Tuhan segala macam. Merasa seperti tidak. Tapi kita mau tetap taat. Kalau kita mau taat, kita tetap melanjutkan proses. Sedikit kesaksian teman-teman. Saya juga pernah down dulu waktu ngerjain skripsi. Ada masa di mana saya selama mungkin sebulan itu saya nggak bisa ngapa-ngapain dalam skripsi saya. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana. Dan pada satu malam, ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan, aku nggak bisa. Tuhan bilang, apakah Kau mengasihi aku, Farma? Iya Tuhan, aku mengasihi Kau. Kalau Kau mengasihi aku, kamu mau taat segala perintah Tuhan? Iya Tuhan, kerjakan skripsi ini sampai selesai. Itu beneran teman-teman. Aku tanya, Tuhan, benar? Iya. Kalau Kau mengasihi aku, kamu akan menjalani proses itu sampai selesai. Kalau kamu mengasihi aku, kamu mau taat kerjain skripsi itu sampai selesai. Dan kemudian ketaatan, ya tentu kemudian tidak ditinggalkan. Tuhan tetap menolong saya sampai saya bisa jadi sekarang. Semuanya. Tetapi walaupun proses itu berat, ada ketaatan yang dijaga. Taat di dalam proses. Taat ketika harus nunggu. Ini antri apa nih, lampu merah nih. Mau nyalip ke kanan nih, mumpung kosong, jalurnya kosong. Ketika teman-teman taat, teman-teman berusaha untuk, bukan berusaha ya, tapi teman-teman akan memilih untuk tetap, aku tetap di stay di jalurku. Walaupun aku harus ngantri
5 km panjangnya misalnya, tapi aku tetap mau taat, tetap mau ngantri di jalur. Ada ketaatan di dalam proses. Dan buah ketaatan dari itu adalah keselamatan. Dikatakan kemudian di ayat itu, pasal 7 ayat pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang benar di hadapanku dan di antara orang zaman ini. Kemudian di ayat pasal 7 ayat 23 bagiannya B adalah hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan bukan hanya itu teman-teman, Tuhan menyelamatkan dan dikatakan di pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Tuhan menggunakan sarana ketaatan tadi itu untuk menyelamatkan kita teman-teman. Sebenarnya banyak hal yang mungkin kita merasa kayak aturan ini kenapa sih Tuhan kok harus ada? Kenapa aturan ini harus ada? Aku pengennya gini Tuhan, tapi kenapa aku harus melakukan B? Itu Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita teman-teman. Dari apa? Dari rancangan-rancangan yang mungkin akan mengakibatkan kecelakaan buat kita nanti. Makanya tadi juga kalau saya sebutkan di awal, ilustrasi saya di awal, CSAO tadi membuat tadi slogan itu supaya apa? Kalau kamu sudah tahu aturannya, lakukanlah itu supaya kamu selamat, supaya kamu jangan sampai menjadi korban kecelakaan kerja berikutnya. Demikian juga hidup kita teman-teman. Ketaatan itu akan membawa keselamatan. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang taat, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan salah satu kuncinya adalah ketaatan. Dan Nuh sudah kita melihat di kisah ini, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, hari ini pelajaran hari ini intinya adalah bagaimana kemudian ketaatan itu membawa kepada keselamatan. Keselamatan dari apa teman-teman? Banyak hal. Tapi bukan hanya selamat di dunia ini, di dunia ini saja, tetapi juga nanti di kekekalan. Ketaatan membawa keselamatan. Dan percayalah bahwa Tuhan sebenarnya ingin agar kita taat, supaya kita selamat. Selamat dari apa? Rancangan-rancangan kecelakaan. Dari kecelakaan yang mungkin bisa terjadi, dari hal-hal yang mungkin bisa menimpa kita. Bentuk perlindungannya Tuhan itu adalah salah satunya ada aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan itu melindungi kita, salah satunya adalah lewat aturan yang Tuhan berikan. Supaya apa? Kita tetap selamat teman-teman. Karena ketika kalau mungkin misalnya kita keluar dari tadi range yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita kayak masih bisa petantang-petenteng teman-teman, masih bisa, oh oke, gak apa-apa kok, ini buktinya Tuhan, aku berjalan di balik. Tapi tadi ingat, ada konsekuensinya, buahnya itu ada. Dan kita nggak tahu buahnya seperti apa teman-teman. Itu ada hak prerogatif. Buahnya ada dan jelas. Dan mungkin bisa jadi ada sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Hukuman yang menimpa kita jika kita tadi tidak berjalan di dalam koridor. Ketaatan akan membawa keselamatan kepada kita. Dan yang lebih penting lagi yang terakhir, hendaklah kita taat. Bukan karena motivasi yang lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan itu pilihan. Teman-teman dikasih dua pilihan. Saya kalau misalnya tanya pilihan saat ini, apel atau jeruk, teman-teman bisa pilih salah satunya, bisa apel, jeruk. Sama juga ketaatan adalah sebuah pilihan. Saya mengundang kita untuk membaca ayat hafalan kita hari ini, sekaligus kita akan merenungkan poinnya bagian yang ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ayat hafalannya nanti hanya di 12 Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Nanti ayat hafalannya adalah di Filipi 2 ayat 12 ya. Tapi saya mengajak kita untuk membaca ayat 12 sampai 13. Sudah ketemu? Saya undang kita bagi berdiri, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
kasih, kamu senantiasa taat sampai kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Mari kita ucapkan bersama-sama alamatnya dulu, Filipi 2 ayat 12a, kemudian kita ucapkan kata-katanya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 12a. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Silakan duduk kembali. Kaitannya apa dengan tadi poin yang saya sampaikan adalah ketaatan itu pilihan. Kalian bisa memilih untuk taat atau tidak. Tapi kalau tadi dikatakan ketika kita hidup berrelasi dengan Tuhan, Tuhan nanti akan di ayat 13, Tuhan akan menolong kita supaya kita mau nurut sama Tuhan, menolong kita supaya kita mau taat sama Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 13 versi terjemahan bahasa Inggrisnya, because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Tuhan menggerakkan di dalam dirimu untuk tetap taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan menggerakkan kita tadi. Nanti dengan catatan apa? Ada relasi kita kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah diberikan saudari pilihan tersebut, silakan pilih. Mau taat atau tidak. Tetapi ketika kuncinya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita pun mau. Apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, taat dengan segala perintahku. Itu kan perintah-perintah. Jadi pelajaran hari ini adalah taat itu membawa keselamatan. Kalau saya rangkum semua kisah ini adalah ketaatan itu membawa keselamatan. Keselamatan dari apa? Hal-hal yang mungkin berbahaya, hal-hal yang mungkin bisa merusak diri kita, hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri kita. Taat itu membawa keselamatan kepada kita. Tinggal kuncinya mau taat atau tidak. Ketika mau taat, artinya ada perlindungan yang Tuhan sediakan untuk kita. Sama seperti itu tadi dilindungi dari air bah dan segala angin ribut dan sebagainya, karena dia menaati. Walaupun ketaatan itu berat dijalani, tadi kita sudah belajar ketaatan proses, ketaatan total, dan ketaatan untuk terhadap godaan, untuk tidak mengikuti godaan. Tapi kiranya Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa taat dan mengasihi Tuhan lewat ketaatan kita. Pada akhirnya ada sebuah kutipan dari seorang penulis yang saya baru ketemu kemarin dan saya akan bagikan dalam pertemuan hari ini. Oswald Chambers menuliskan, Tuhan tidak memberiku peraturan, tetapi menentukan standarnya secara jelas. Jika dasar hubunganku dengannya adalah kasih, aku akan melakukan apapun yang dikatakannya. Jika aku bimbang, itu karena aku mengasihi seseorang yang telah kutempatkan untuk bersaing dengannya, yaitu diriku sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Di dalam ketaatan itu ada keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita, bukan hanya untuk di dunia ini, tapi juga nanti di depan. Selamat menjalani hidup di dalam ketaatan, di dalam proses hari keseharian. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap taat, walaupun sekiranya mustahil, sulit dilakukan. Tuhan yang akan memampukan. Amin. Saya menutup pertemuan. Oke, thank you guys buat Kak Manuel juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Thank you juga kalian yang sudah bersedia juga memberikan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Pengumuman tadi masih Fendi, mumpung nanti buat teman-teman yang kelas 3 berarti ya, kelas Stefanus berarti ya, stay dulu, mungkin akan ditanyakan atau sama Pak Gatot untuk koordinasi, untuk konfirmasi kedatangan kalian buat minggu depan tanggal 9. Jadi nggak dari Sabtu. Oh lah, tuh malam minggu ini. Iya. Oh. Sudah minggu depan. Jadi sudah. Ya besok Sabtu itu. Sudah. Jadi ya. Jadi makanya ini sangat-sangat mendesak. Jadi apa yang sangat berharap kalian bisa datang. Itu pengumuman terakhir dari kalian di ada lagi Pak Gatot mungkin. Oke, kita menutup. Mari kita satukan hati, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang dibagikan lewat teman kami, hamba kami, Kak Manuel Tuhan, di mana kami harus belajar tentang taat Tuhan. Taat dibalik tetap juga taat Tuhan. Dan Tuhan,
Daging kami seringkali menolak untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memberikan kasih kepada kami yang begitu besar sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan-Mu Tuhan, dan kami juga mau selamat karena di dalam ketaatan ada keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya kami yang datang mungkin dalam kelemahan, mungkin dalam kekurangan, dalam sakit, penyakit atau apapun juga, pada saat ini Tuhan Engkau yang memberi, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan pemulihan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengalami kelimpahan di dalam Engkau. Kami tidak kekurangan karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih, kami pulang dengan wajah yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru daripada-Mu. Tidak lagi dengan kekuatan yang sama yang mungkin ketika kami datang ke kami dalam keadaan lemah, kami mungkin tidak punya pengharapan, tapi ketika kami mendengar dan merasakan Kau hadir dalam kami dilawat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, memberkati setiap kami yang hadir dan teman-teman yang mungkin belum bisa hadir, yang kami tidak tahu mungkin lagi sakit atau apapun juga menjadi kendala mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang melawat hidup mereka sekalipun kami berjauhan daripada mereka di waktu-waktu ini, tapi nama Tuhan biar dipermuliakan tetap dalam kehidupan kami, dan kami mengundang mereka untuk kami dapat bersama-sama kembali Tuhan untuk merindukan sama-sama Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami lewat pemberitaan firman, lewat segala pujian yang kami naikkan kepadamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kiranya Kau memberkati kami satu persatu dengan segala kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang menimpa dalam kehidupan kami. Kami percaya kami juga menjadi garam dan terang bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kan segala aktivitas kami selanjutnya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.